Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kebang Desa yang dipaksa memakan ari-ari untuk ritualnya. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menyebalkan banget. Semua orang hanya memperhatikan Kinanti. Apa sih hebatnya dia? Gerutu Rahayu. Rahayu mengepalkan tangan. Geram melihat semua orang tidak menganggap dirinya ada. Hanya Kinanti yang dielu-elukan. Padahal tarian Rahayu tidak kalah dari Kinanti. Apakah wajah cantik penari baru itu membuat dirinya langsung populer dan membuat semua orang terpikat dengan wajah cantiknya hingga mampu mengalahkan Rahayu? Hei, kakak Rahayu yang bernama Rati menepuk pundak Rahayu. Tepukan itu membuat Rahayu terkejut. Ngapain sih mbak? Ngagetin aku. Sungut Rahayu kesal. Ngambekan banget sih. Cuman kayak gitu aja marah. Ledek Rati. Aku lagi kesel banget. Mbak Rati jangan gangguin, ucap Rahayu. Apa yang membuat kamu kesal? Kamu kan bisa cerita ke mbakmu ini. Sikap Rati berubah menjadi serius. Rahayu mengembuskan nafas panjang. Penari baru itu mbak, dia langsung jadi pusat perhatian semua orang. Banyak orang yang hanya melihatnya saja tanpa ada yang melirik aku. Sungut Rahayu. Kinanti maksudnya, selidik Rati. Rahayu mendesak kesal. Mungkin karena dia cantik. Yang mbak dengar Kinanti itu sering bersemedi di curug gimana gitu untuk mempercantik diri. Dan ada beberapa ritual yang harus dilakukannya. Katanya sih gitu. Bebe Rati. Oh berarti si Kinanti itu pakai ilmu pengasihan gitu ya mbak? Rahayu menautkan kedua alisnya. Bisa jadi, jawab Rati. Terdengar suara bayi menangis. Rati berlari ke dalam begitu mendengar suara putranya yang berusia 3 bulan menangis. Tinggallah Rahayu seorang diri di teras depan rumah. Pikiran Rahayu mengembara, memikirkan cara untuk mengalahkan Kinanti. Masa iya aku harus mengikuti langkah Kinanti? Ada nggak ya cara lain untuk mengalahkan Kinanti? Rahayu berbicara kepada dirinya sendiri. Lama berpikir, Rahayu tidak menemukan solusi dari masalahnya. Yang ada kepala Rahayu malah menjadi berdenyut. Malam ini Rahayu akan menari di kediaman Juragan Harun, orang terkaya di kampung. Rahayu menatap dirinya di cermin. Ditatapnya lekat pantulan dirinya di cermin. Aku tidak jelek, hanya saja aku tidak secantik Kinanti, desis Rahayu. Sebaiknya malam ini aku gak nari. Udah pasti gak ada yang mau sawer aku. Cuma Kinanti dan Kinanti. Pekik Rahayu. Suara Rahayu terdengar oleh Rati dan Ruslan yang sedang menimang buah hati mereka. Dek, itu Rahayu kenapa teriak-teriak gitu? Tukas Ruslan. Gak tahu mas, coba aku lihat dia. Tanda Rati sambil menyerahkan putranya kepada Ruslan. Di dalam kamar, Rahayu uring-uringan sendiri. Rati yang baru masuk ke dalam kamar Rahayu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah adiknya itu. Kamu kenapa? Tanya Rati kepada Rahayu. Rahayu tidak menjawab pertanyaan Rati. Dirinya duduk di tepi ranjang dengan memegang pakaian yang akan dikenakannya malam ini. Melihat Rahayu tidak merespon pertanyaannya, Rati mendekati Rahayu dan duduk di sebelahnya. Kamu kenapa teriak dan uring-uringan? Tanya Rati lagi. Rahayu melemparkan pakaian yang ada di tangannya ke lantai. Aku malas berangkat ke rumah Juragan Harun, mbak. Yang ada di sana nanti bukannya menari, tapi aku malah jadi pembantunya Kinanti. Anak itu mentang-mentang banyak yang mengaguminya, dan aku satupun gak ada yang melirik. Dia seenaknya perintah-perintah aku terus. Juga semua orang gak peduli ada atau tidaknya aku.
tandas Rahayu. Mendengar penuturan Rahayu, hati Rati serasa teriris. Tidak menyangka adik semata wayangnya mendapat perlakuan tidak baik dari Kinanti. Ya sudah, kamu gak usah kesana. Toh kamu kesana juga tidak dihargai. Mendingan gak usah jadi penari kalau harga dirimu hanya diinjak-injak. Rati ikut kesal. Lalu, aku harus kerja apa, Mbak? Rahayu bertanya lirih. Apa aja, yang penting kamu dihargai, ucap Rati tegas. Rati lalu membuka lemari Rahayu. Diambilnya semua pakaian dan aksesoris yang digunakan Rahayu saat menari. Yang dilempar Rahayu ke lantai pun tak luput diambilnya juga. Rati membawa barang-barang itu keluar. Rahayu membuntuti Rati. Mau dibawa kemana, Mbak itu? Pukas Rahayu. Rati tidak menjawab pertanyaan Rahayu. Diambilnya korek api Ruslan yang tergeletak di meja dan membawanya keluar. Di luar, Rati melempar pakaian Rahayu ke halaman dan menghidupkan korek. Dibakarnya pakaian tari Rahayu. Begitu korek disulut, api membakar pakaian Rahayu. Dengan cepat api menjalar ke pakaian Rahayu lainnya. Melihat pakaiannya dibakar, Rahayu mengambil air dari keran yang ada di depan rumah. Berkali-kali Rahayu mengambil air dan menyiramkannya ke api yang melalap pakaian tarinya. Percuma saja Rahayu melakukan itu. Api sudah terlanjur membakar semua pakaiannya. Yang tersisa hanya abu pakaian itu saja. Rahayu terduduk di depan pakaian tarinya yang sudah menjadi abu. Digenggamnya abu itu. Sekarang tidak ada lagi pakaian untuk menarinya yang tersisa. Rahayu melirik Rati tajam. Matanya menyorotkan rasa benci kepada Rati. Kamu kenapa membakar ini semua tanpa persetujuan dariku, Mbak? Teriak Rahayu kepada Rati. Mbak gak mau kamu jadi penari, ucap Rati tegas. Tapi gak gini juga, Mbak. Semua pakaian tariku Mbak bakar tak tersisa. Aku memang tidak ingin menari malam ini, Mbak. Tapi bukan berarti Mbak Rati bisa membakar pakaianku senaknya. Pukas Rahayu sambil terisak. Maafkan Mbak. Mbaknya ingin yang terbaik untuk kamu. Mbak punya tanggung jawab menjaga kamu setelah kematian bapak dan ibu. Rati menepuk pelan bahu Rahayu. Rahayu menepis tangan Rati dengan kasar. Rahayu berdiri dan masuk ke dalam rumah, lalu masuk ke dalam kamarnya. Rahayu mengambil tas miliknya dan memasukkan semua pakaiannya dan uangnya yang ia kumpulkan ke dalamnya. Awalnya Rahayu berniat membeli motor setelah uang yang dikumpulkannya cukup. Namun harus ia kubur keinginannya itu. Sekarang Rahayu ingin pergi dari desanya untuk membutuhkan uang untuk pegangan. Setelah semua yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam tas, Rahayu keluar kamar. Dilihatnya Rati dan Ruslan tengah menimang putra mereka. Seandainya aku sudah menikah dan memiliki keluarga kecil seperti itu, pasti aku sangat bahagia. Ada seorang suami yang melindungi dan membela aku, dan juga malaikat kecil penghibur lara, batin Rahayu. Segera ditepisnya pemikiran itu. Aku harus kerja keras supaya bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginanku, desis Rahayu. Rahayu berjalan gontai melewati Rati dan Ruslan. Tidak direwekanya sapaan Rati dan Ruslan kepadanya. Rahayu, kamu mau kemana? Bawa tas segala, cecar Rati. Bukan urusanmu, Mbak, ucap Rahayu ketus. Malam-malam begini, Mbak pergi sendiri. Apalagi kamu perempuan, Rahayu. Imbu Ruslan yang dari tadi hanya diam melihat pertengkaran kakak beradik itu. Suka-suka aku, Mas, tandas Rahayu. Rahayu berlalu meninggalkan rumahnya dengan kemarahan. Rahayu belum tahu arah dan tujuannya pergi dari rumah. Ia hanya mengikuti langkah kaki membawanya. Rahayu melewati rumah Juragan Harun. Terdengar suara musik menggema. Di sana juga terlihat sangat ramai. Mungkin mereka yang ada di sana terpukau melihat penampilan Kinanti. Di jalan, Rahayu berpapasan dengan warga yang hendak ke rumah Juragan Harun. Terdengar pembicaraan mereka sedang membicarakan Kinanti yang dibandingkan dengan Rahayu. Kinanti cantik banget pasti malam ini. Rahayu mah lewat,
Celetuk salah satu dari mereka. Iya tuh, si Rahayu gak ada apa-apanya dibandingkan Kinanti, saut pria berjaket hitam. Ya jelas lah, Rahayu itu udah jelek, tapi gayanya itu loh, sok kecantikan, imbu pria berbaju merah. Rahayu menguping pembicaraan mereka. Darahnya berdesir mendengar perkataan mereka yang begitu memandang rendah dirinya. Warga satupun tidak ada yang mengenal Rahayu, karena Rahayu memakai masker untuk menutupi wajahnya. Lebih baik aku ikuti mereka ke rumah Juragan Harun, desis Rahayu. Rahayu berbalik dan mengikuti warga yang hendak melihat penampilan Kinanti. Terlihat Kinanti menari berlenggak-lenggok di atas punggung. Banyak orang yang memberinya saweran. Rahayu mengepalkan tangannya melihat semua itu. Kinanti, penari baru bisa sepopuler seperti itu dan bisa menghasilkan uang banyak hanya dalam sewaktu malam. Tanpa Rahayu sadari ada seorang pria memperhatikannya dari tadi. Pria itu mendekati Rahayu dan berbisik. Aku tahu, kamu iri dan ingin mengalahkan Kinanti, bisik pria itu di telinga Rahayu. Rahayu tersentak mendengar bisikan di telinganya dan refleks menoleh ke sumber suara. Kamu? Pria itu tersenyum melihat Rahayu terkejut. Ayo ikut aku. Akan kubawa kau ke seorang yang bisa membuat kau lebih dari Kinanti, bisik pria itu lagi. Apa maksudmu? Aku tidak iri kepada Kinanti. Rahayu menyangga ucapan pria yang ada di hadapannya itu. Pria itu menempelkan telunjuknya di bibir. Jangan keras-keras bicaranya, nanti kedengaran orang, pukas pria itu. Refleks Rahayu mengatupkan bibirnya dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Warga sibuk melihat penampilan Kinanti, jadi tidak ada yang mendengar ucapannya. Pria itu langsung menarik tangan Rahayu menjauhi kerumunan orang. Mau apa kau? Rahayu berontak dan berusaha melepaskan tangan pria itu. Tenanglah Rahayu, aku tidak akan menyakitimu. Aku kasihan melihat kau diperbudak Kinanti setiap menari, padahal kau lebih senior darinya, timpal pria itu. Terus apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku, Baron? Cecar Rahayu. Ikutlah denganku, aku akan tunjukkan sesuatu padamu, seru Baron. Rahayu terdiam sejenak, berpikir akan ikut Baron atau tidak. Tidak ada salahnya aku ikut dengan Baron. Mungkin juga dia bisa membantuku, batin Rahayu. Baiklah, aku ikut denganmu, ujar Rahayu. Baron tersenyum mendengar perkataan Rahayu. Baron membonceng Rahayu dengan motornya. Baron mengendarai motornya melewati hutan yang warga desa tahu itu adalah hutan larangan karena terkenal angkernya, sehingga tidak ada satupun warga yang berani menginjakkan kaki ke hutan itu. Rahayu mengelus tangannya. Udara di hutan itu sangat dingin dan membuat bulu kuduk Rahayu berdiri saking gelapnya. Walaupun sekarang terang bulan, hutan itu tetap gelap karena cahaya bulan tidak bisa masuk ke dalam hutan. Karena pohon di hutan itu besar-besar dengan batang tinggi menjulang ke atas. Ranting-ranting pohon saling berimpit dengan daun-daun saling bergesekan menimbulkan suara khas. Mereka hanya memperoleh penerangan dari motor milik Baron. Perasaan Rahayu tidak tenang. Di sepanjang kiri kanan jalan banyak penampakan makhluk-makhluk menyeramkan. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Rahayu, walaupun udara di hutan itu dingin. Campur aduk yang Rahayu rasakan. Baru kali ini gadis itu melihat penampakan hantu. Bisa terkencing di celana juga kalau lama-lama melihat penampakan. Rahayu gelisah duduk di motor. Ia mulai berpikiran yang tidak-tidak terhadap Baron. Ingin kabur, namun Rahayu tidak memiliki keberanian. Karena di sepanjang bahu jalan banyak sosok-sosok mengerikan menatap tajam ke arahnya. Mau tidak mau Rahayu harus tetap diam di motor, walaupun khawatir apa yang akan dilakukan Baron. Baron yang duduk di jok depan memahami ketakutan dan kegelisahan Rahayu. Aku tahu kamu takut. Tenang saja Rahayu. Aku tidak akan berbuat macam-macam kepadamu. Aku
hanya akan membawamu ke seorang yang bisa merubah hidupmu. Tapi itu semua juga terserah kamu. Mau atau tidaknya, kamu yang memutuskan. Timpal Baron. Rahayu tidak menyaut perkataan Baron. Ia lebih memilih diam. Mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Tak lama Baron menghentikan laju motornya di depan sebuah rumah. Ayo turun, kita sudah sampai, ujar Baron. Rahayu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ternyata ada rumah di dalam hutan terlarang, yang selama ini ia ketahui tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, karena menurut penuturan warga, siapapun yang masuk ke dalam hutan larangan itu, orang tersebut tidak akan bisa keluar. Di hadapan mereka berdiri rumah panggung. Rumah itu dikelilingi pohon-pohon besar. Ayo Rahayu, Baron memanggil Rahayu. Rahayu tersentak mendengar panggilan Baron, lalu berjalan mengikuti Baron. Rumah panggung itu terlihat sangat gelap, seperti tidak ada penghuninya. Begitu menaiki rumah panggung itu, hawa dingin menyeruak ditambah suara binatang, menambah suasana semakin menakutkan. Rumah ini mungkin gak ada penghuninya, Ron. Lihat tuh, gelap gulita. Suara Rahayu bergetar. Ia merasa ada banyak pasang mata mengawasinya. Rumah Ki Sapta memang terkadang gelap. Tunggu sebentar, ujar Baron. Baron mengetuk pintu rumah itu. Tak lama berselang, terlihat seberkas cahaya di dalam rumah, dan terdengar seseorang berjalan terseok-seok menuju pintu. Terdengar suara pintu berderit. Dari balik pintu keluar seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun, dengan pakaian serba hitam dan memakai pengikat kepala berwarna hitam juga. Dialah Ki Sapta. Ada perlu apa, Ron? Tanya Ki Sapta datar. Begini Ki, saya ingin meminta Ki Sapta menolong teman saya, ucap Baron dengan penuh hormat. Masuklah, titah Ki Sapta, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Rahayu dan Baron mengikuti Ki Sapta yang berjalan lebih dulu. Tutup pintunya. Ada banyak makhluk yang menyukai aroma gadis yang kau bawa, Baron. Mereka bisa saja masuk ke dalam dan masuk ke dalam tubuh gadis ini, timpal Ki Sapta. Rahayu bergidik mendengarnya. Dengan cepat Baron berjalan ke pintu dan menutup pintu. Sudah Ki? Kemarilah kalian berdua. Ki Sapta memerintahkan Baron dan Rahayu mendekat. Rahayu dan Baron duduk di depan Ki Sapta. Pria tua itu duduk bersila. Apa yang kau inginkan dengan mendatangiku? Ki Sapta menatap tajam kepada Rahayu. Rahayu kikuk, bingung harus berkata apa, karena dia datang atas ajakan Baron. Begini Ki, saya yang mengajak Rahayu kemari. Saya melihat dia diperlakukan tidak baik oleh temannya. Rahayu ingin lebih segalanya dari temannya itu dalam menari, beber Baron. Ki Sapta manggut-manggut. Pandangannya beralih menatap Rahayu. Benar begitu tujuanmu datang kemari untuk bisa mengalahkan temanmu? Iya Ki, ucap Rahayu sambil menunduk. Rahayu takut melihat sorot mata Ki Sapta yang tajam. Untuk keinginanmu itu tidak mudah. Ada beberapa ritual yang harus kau lakukan, dan ada harga mahal yang harus kau bayar untuk itu. Apa kau sanggup? Timpal Ki Sapta. Maksud Ki Sapta bagaimana? Berapa yang harus saya bayar kepada Ki Sapta? Jujur saya nggak punya banyak uang Ki. Rahayu bicara dengan polosnya. Ki Sapta tertawa mendengar perkataan Rahayu yang polos, sedangkan Baron tersenyum kecut. Bukan bayarnya uang yang ku maksud. Aku tidak membutuhkan banyak uang. Bayaran yang kau berikan bukan kepada aku, tapi kepada sosok yang akan membantumu. Siapa yang membantuku Ki? Celetuk Rahayu. Kau akan melakukan ritual untuk mengambil tusuk kondi, seorang penari terkenal zaman dulu. Ki Sapta menghentikan ucapannya.
lalu menarik nafas. Ritual yang harus kau lakukan adalah puasa selama 7 hari, lalu bertapa di bawah air terjun yang berada tak jauh dari sini. Kau bertapa hanya boleh memakai kain jarik untuk menutup tubuhmu, dan itu dilakukan malam hari. Rahayu berpikir sejenak. Tidak terlalu sulit ritual yang harus dilakukannya. Baiklah Ki, saya mau, ucap Rahayu mantap. Saat kau sudah mendapatkan tusuk konde itu, kau harus mengambil ari-ari bayi yang baru lahir. Selain itu, kau harus memberikan darah seorang gadis setiap 3 bulan sekali untuk menunggu tusuk konde itu. Bisik Ki Sapta di telinga Rahayu. Rahayu terkejut mendengar perkataan Ki Sapta. Ternyata tidak semudah yang dipikirkannya. Rahayu menimang-nimang syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang sangat sulit, pikirnya. Kau boleh pulang dan memikirkannya lagi, ucap Ki Sapta, seolah tahu apa yang dipikirkan Rahayu. Iya Ki, saya harus pikirkan dulu, bukas Rahayu. Ki Sapta mengangguk. Kami permisi Ki, ucap Baron kepada Ki Sapta. Pergilah kalian sekarang dan bawa ini. Ki Sapta memberi Rahayu sebuah gelang. Ini untuk apa Ki? Timpal Rahayu. Ini untuk melindungimu dari makhluk-makhluk yang ada di luar, terang Ki Sapta. Baron dan Rahayu lalu pergi meninggalkan rumah Ki Sapta. Begitu mereka keluar dari rumah Ki Sapta, rumah itu menjadi gelap kembali. Secepat itukah Ki Sapta tidur? Padahal Rahayu dan Baron baru saja keluar dari rumahnya. Aneh, batin Rahayu. Rahayu tinggal di rumah Baron untuk sementara. Karena semalam Rahayu meninggalkan rumah. Gengsi jika harus kembali dalam semalam. Orang tua Baron sudah lama meninggal. Dia tinggal bersama kakak perempuannya yang belum menikah juga di usianya yang sudah kepala 4. Maaf Mbak Asih, jika kehadiran saya mengusik keterangan Mbak. Rahayu merasa sungkan tinggal di rumah Baron, apalagi sikap Mbak Asih yang tidak bersahabat. Sepertinya Asih tidak suka Baron membawa Rahayu ke rumah mereka. Asih membuang muka mendengar permintaan maaf Rahayu. Wanita itu lalu pergi keluar. Rahayu mengembuskan nafas. Tinggal di sini rasanya tidak enak dengan Mbak Asih. Mau pulang baju-baju sudah ke bawah semua. Aku harus gimana? Gumam Rahayu. Di luar terdengar suara Asih sedang berbicara dengan beberapa orang. Si penari gak laku itu nyusahin orang aja. Mana tinggal rumah aku lagi, ucap Asih lantang. Siapa Mbak Asih? Celetuk seorang ibu. Itu si Rahayu. Siapa lagi kalau bukan dia? Asih mengeraskan suaranya, sengaja supaya didengar Rahayu. Kenapa Rahayu tinggal di rumah Mbak Asih? Tahu tuh si Baron, pakai acara nolongin dia segala. Mana saya harus kasih makan dia juga? Sungut Asih. Biarin aja dia kelaparan Mbak Asih, timpal seorang ibu dengan perut membusung. Sepertinya ibu itu tengah ambil besar. Rahayu mengepalkan tangan mendengar pembicaraan mereka, geram merasanya. Kalau tidak terpaksa tinggal di sini, sudah ku cabik-cabik mulut kalian, sungut Rahayu. Rahayu memilih masuk ke dalam kamar daripada harus mendengar pembicaraan mereka. Rahayu menjatuhkan bokongnya ke kasur. Awas kalian, akan aku ingat ucapan kalian, dan lihat saja pembalasanku, desis Rahayu. Malam ini Rahayu mendatangi Baron yang sedang makan bersama Asih. Tadi Rahayu beralasan sakit perut dan tidak bisa makan. Padahal Rahayu hanya beralasan. Baron. Rahayu menghampiri Baron. Baron menoleh. Kamu udah baikan sakit perutnya? Sini makan bareng.
Baron menarik kursi di sebelahnya untuk Rahayu duduk. Aku nggak lapar, Ron. Rahayu menggeleng. Rahayu melirik Asi. Asi tersenyum sinis karanya. Awas kau Asi, batin Rahayu. Setelah aku pikir, aku yakin dengan keputusanku, Ron. Bisa antarkan aku malam ini, pinta Rahayu. Kamu yakin? Baron memicingkan sebelah matanya. Rahayu mengangguk. Baiklah sebentar, aku siap-siap dulu. Baron berdiri meninggalkan makanan yang belum habis. Makananmu belum habis, Ron? Teriak Asi. Sudah kenyang, Mbak, sahut Baron. Mbak Asi, gak usah khawatir. Mulai malam ini, aku gak akan minta makan atau merepotkan Mbak Asi lagi, timbal Rahayu dengan tersenyum simpul. Baguslah, sahut Asi. Tak lama kemudian, Baron kembali dengan mengenakan jaket kulit. Sudah siap, Ron? Tanya Rahayu. Sudah, pukas Baron. Kalian mau kemana? Protes Asi. Aku mau nganterin Rahayu ke suatu tempat, Mbak, jawab Baron sambil terus berjalan. Ya kemana? Asi belum puas mendengar jawaban Baron. Namun pertanyaan Asi tidak didengar Baron, karena Baron sudah keluar lebih dahulu. Ada deh, penting ya buat Basi, ejek Rahayu yang masih berada di dalam rumah. Diam, berisik. Aku tanya Baron, bukan kamu, umpat Asi. Baron gak denger sayangnya, Mbak. Sudah dulu ya, Mbak, nanti aku telat. Rahayu beralih meninggalkan Asi. Rahayu mengenakan hoodie dan celana kulot. Kepalanya sengaja ditutup hoodie, dan tak lupa memakai masker untuk menutupi wajahnya, supaya tidak ada yang mengenalinya. Mereka melewati rumah salah satu warga. Di rumah itu sangat ramai sepertinya ada hajatan di sana. Terlihat tenda pelaminan berdiri dengan megahnya, dan ada panggung tempat hiburan. Tampak orang-orang berkerumun di depan panggung. Dari kejauhan, Rahayu melihat Kinanti sedang menari di atas panggung. Orang-orang terpukau melihat Kinanti. Entah tarian atau wajahnya yang memukau. Cih! Rahayu meludah. Muak rasanya melihat Kinanti. Kau akan lebih dari Kinanti. Tunggu aja, ucap Baron sambil tersenyum miring. Rahayu tidak menjawab. Ingin sekali cepat sampai ke rumah Kisapta dan mewujudkan keinginannya. Tidak Rahayu pedulikan lagi apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Yang terpenting bagi Rahayu sekarang adalah mengalahkan Kinanti. Demi mengalahkan Kinanti, Rahayu rela melakukan hal musyrik. Ternyata rasa benci dan iri bisa membuat setan menyesatkan manusia ke lembah dosa. Begitu memasuki hutan, Rahayu berpegangan erat ke pinggang Baron. Dia tidak berani membuka mata, takut melihat sosok-sosok yang mengerikan, walaupun sudah memakai gelang pemberian Kisapta. Sedikit lega setelah sampai di rumah Kisapta. Ada motor terparkir di halaman rumah Kisapta. Kisapta ada tamu ya, Ron? Tanya Rahayu. Mungkin dia kan dukun terkenal Sakti Madraguna, timpal Baron. Terkenal kok tinggal di dalam hutan, cecar Rahayu. Kalau itu aku nggak tahu alasannya tinggal di dalam hutan. Banyak orang yang ingin menemui Kisapta, tapi malah tersesat dan tidak bisa keluar dari hutan ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa bertemu dengannya, beber Baron. Rahayu manggut-manggut. Kita tunggu saja di teras rumahnya yuk, ajak Baron. Rahayu mengangguk setuju. Mereka lalu berjalan beriringan menaiki tangga rumah panggung Kisapta. Rahayu dan Baron duduk di teras rumah panggung Kisapta. Mereka duduk hanya beralaskan lantai kayu rumah itu, sambil menunggu tamu Kisapta di dalam. Perasaan Rahayu tak menentu. Apakah benar Rahayu bisa mengalahkan Kinanti?
Iya Ki. Rahayu mengangguk mantap. Rahayu sudah melakukan rangkaian ritual untuk mendapatkan tusuk konde milik penari legend. Hanya satu ritual lagi yang harus dilakukannya. Kau sudah siap yuk untuk bersemedi di air terjun? Baron menghampiri Rahayu yang tengah duduk di teras rumah Ki Sapta. Sudah Ron, aku sudah tidak sabar mendapatkan tusuk konde itu, ucap Rahayu menggebu-gebu. Baron tersenyum mendengar ucapan Rahayu. Wanita itu kini sangat berambisi. Tidak seperti Rahayu yang dulu, selalu pasrah dan menerima keadaan. Gantilah pakaianmu dengan kain jarik ini. Ki Sapta memberikan kain jarik kepada Rahayu. Baik Ki. Rahayu menerima kain jarik pemberian Ki Sapta. Rahayu menanggalkan pakaian yang dikenakannya dan menggantinya dengan kain jarik di kamar yang ditempatinya selama tinggal di rumah Ki Sapta. Rahayu keluar rumah. Sudah ada Ki Sapta dan Baron yang menunggunya. Sudah, pukas Baron. Rahayu mengangguk. Bawa ini juga. Setelah kau mendapatkan tusuk konde itu, makanlah bunga melati ini. Ujar Ki Sapta memberikan bungkusan plastik yang berisi bunga melati kepada Rahayu. Rahayu menerima bungkusan plastik yang berisi bunga melati. Saya harus makan bunga melati juga Ki, timpal Rahayu. Ya, saut Ki Sapta. Baiklah Ki. Sekarang pergilah, biar Baron mengantarmu ke sana, titah Ki Sapta. Rahayu berjalan berdampingan dengan Baron. Jauh ya Ron air terjunnya? Lumayan yuk, timpal Baron. Mereka berjalan sekitar 60 menit. Baron menghentikan langkahnya. Yuk, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, tandas Baron. Jadi, kamu gak tahu letak air terjun itu di mana? Bukan begitu yuk, aku hanya diperbolehkan mengantarmu sampai di sini. Selanjutnya kau harus pergi ke air terjun itu sendiri, tandas Baron. Lalu di mana letak air terjun itu Ron? Kau terus berjalan saja, nanti akan terdengar suara gemercik air. Carilah di mana suara itu berasal. Disitulah air terjun itu berada, ucap Baron. Kenapa Ki Sapta gak kasih tahu kalau kamu gak boleh anterin aku langsung ke air terjun itu Ron? Rahayu mengerutkan kening. Tadi sewaktu kau ganti pakaian, Ki Sapta sudah memberitahuku yuk. Untuk mempercepat waktu, Ki Sapta tidak memberitahu kau lagi, jelas Baron. Rahayu manggut-manggut mendengar penjelasan Baron. Bawa obor ini bersamamu yuk. Baron menyerahkan obor yang dipegangnya kepada Rahayu. Lalu, bagaimana dengan kau Ron? Tenang aja yuk, aku sudah paham jalan di hutan ini. Besok pagi aku akan menjemputmu. Baiklah Ron. Rahayu menerima obor yang diberikan Baron kepadanya. Kini obor itu sudah berpindah tangan ke tangan Rahayu. Cepat yuk, air terjun itu sudah dekat. Rahayu mengangguk lalu berjalan meninggalkan Baron. Tunggu yuk, di sepanjang jalan menuju air terjun itu akan banyak gangguan. Sampai kamu bersemedi nanti pun akan lebih banyak gangguan yang kamu alami. Kamu jangan sampai terkecoh. Iya Ron, terima kasih sudah memberitahuku, ucap Rahayu. Rahayu berjalan sendiri menuju air terjun, hanya berbekal obor sebagai pencahayaan. Angin berembus kencang, membuat api obor yang dipegang Rahayu meliuk-liuk. Sesekali Rahayu mengusap tubuhnya yang kedinginan. Kakinya juga terasa sangat perih karena menginjak ranting-ranting kayu di sepanjang jalan. Tadi sebelum meninggalkan Rahayu, Baron meminta melepas sandal yang dipakainya. Rasa dingin dan perih di kaki tidak Rahayu pedulikan lagi. Benar saja apa yang dikatakan Baron. Baru beberapa langkah berjalan, di sebelah kiri Rahayu ada seorang perempuan duduk di atas pohon dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Perempuan itu terkikih. Kamu tidak akan sampai, Nduk. Perempuan itu tertawa, lalu terbang melewati Rahayu.
Saat terbang tepat di depan Rahayu, wanita itu kembali tertawa, membuat Rahayu ketakutan. Wanita itu terbang dan menghilang. "Syukurlah," ucap Rahayu. Rahayu kembali melanjutkan perjalanan. Samar-samar dari kejauhan, ada sosok anak kecil dengan wajah yang tak seperti manusia umumnya. Anak kecil itu tidak memiliki hidung dan telinga. "Astaga, aku harus cepat-cepat sampai," tandas Rahayu. Penampakan sosok-sosok menyeramkan membuat nyali Rahayu menciut. Ingin rasanya ia kembali menyusul Baron. Namun segera ditepisnya pemikiran itu. "Rahayu, kamu harus bisa." Rahayu menyemangati dirinya sendiri. Rahayu mempercepat langkah dan mengandalkan indera pendengarannya untuk menemukan air terjun itu. Samar-samar Rahayu mendengar suara gemericik air. Berarti air terjun itu sudah dekat. Rahayu kian bersemangat untuk menemukan air terjun. Diikutinya arah suara gemericik itu. Kini semakin jelas terdengar suara itu. Mata Rahayu jelalatan, menyapu sekitar tempat itu. Rahayu tersenyum. Tak jauh dari dirinya berdiri tampak air terjun. Air terjun itu berada di atas tebing yang mengalir ke sungai di bawahnya. Melihat pemandangan itu, Rahayu takjub. Ternyata di hutan larangan ada air terjun yang sangat indah. Rahayu tak bergeming melihat keindahan air terjun itu. Rahayu cepat tersadar. Tujuannya kemari bukan untuk berlibur, melainkan untuk melakukan satu ritual. Tinggal satu lagi. Rahayu menarik nafas dalam-dalam, mengisi oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam paru-parunya, lalu dihembuskan. Rahayu mendekati air terjun itu dan meletakkan obor di atas bubung bambu yang berada di dekat air terjun. Setelah meletakkan obor, Rahayu duduk bersila di atas batu di dekat air terjun. Mata Rahayu terpejam. Angin kencang menerpa tubuh Rahayu hingga membuat Rahayu menggigil. Tiba-tiba terdengar suara ibunya Rahayu berbicara kepadanya. Namun setelah suara ibunya menghilang, hening sesaat. Terdengar suara sandal kayu beradu dengan bebatuan. Suara itu kian mendekati Rahayu hingga berhenti tepat di depan Rahayu. "Sudah selesai, Nduk. Buka matamu." Suara Ki Sapta menggelegar, membuat Rahayu terperanjat namun masih memejamkan mata. Rahayu sama sekali tidak bergeming. Ia yakin itu bukan Ki Sapta. Bukankah Baron yang akan menjemputnya? Bukan Ki Sapta. Tak lama kemudian, suara Ki Sapta menghilang. Kembali hening. Rahayu terus bergeming hingga terdengar suara gemuruh di dalam air. Terdengar suara gebyuran air di bawah air terjun. Bersamaan dengan itu, muncul cahaya terang benderang yang menyilaukan mata Rahayu. Saking penasarannya, Rahayu akhirnya membuka mata. Tampak di depan matanya, di bawah guyuran air terjun, sosok perempuan cantik menari-nari. Anehnya, walaupun di dalam air dan juga terkena guyuran air terjun, tubuh wanita itu tidak basah sama sekali, seperti ada sekat yang menghalanginya dengan air. Wanita itu tersenyum kepada Rahayu. Tubuh wanita itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Wanita itu terbang melesat ke arah Rahayu. Ia lalu berubah menjadi tusuk konde di atas bebatuan di dekat Rahayu. Rahayu mengambil tusuk konde emas itu. Rahayu terkejut. Tusuk konde itu mengeluarkan cahaya begitu disentuhnya. "Ambillah dan gunakan tusuk konde itu." Terdengar bisikan di telinga Rahayu. Rahayu mengikuti bisikan di telinganya. Ia menggelung rambutnya dan menusukkan tusuk konde itu ke rambutnya. "Aku akan menyatu dengan tubuhmu ketika kamu memakai tusuk konde itu." Kembali terdengar bisikan di telinga Rahayu. Ketika Rahayu menggunakan tusuk konde itu, tubuhnya bergerak sendiri, seperti ada yang mengendalikan. Rahayu menari dengan lemah gemulai. Setelah beberapa saat menari, Rahayu merasa lemas. Rahayu mengambil bunga melati yang diberikan Ki Sapta
dan memakannya sampai habis. Ketika memakan bunga melati, tubuh Rahayu kembali bertenaga. Ia begitu menikmati bunga melati, padahal belum pernah sekalipun Rahayu memakan bunga melati. Aku lapar, Cahayu. Bisikan lembut di telinga Rahayu. Apa makananmu? Ucap Rahayu terbata. Panggil aku Nyai Sulandri. Baik, Nyai Sulandri. Apa makanan Nyai Sulandri? Aku ingin ari-ari bayi yang baru lahir. Di mana aku bisa mendapatkan ari-ari bayi? Gumam Rahayu. Terserah kamu mendapatkannya di mana. Besok malam aku harus sudah makan ari-ari itu. Bentak Nyai Sulandri di telinga Rahayu. Rahayu terlonjak, saking takutnya dengan suara keras Nyai Sulandri. Baik Nyai, ucap Rahayu. Kembalilah, dapatkan ari-ari bayi segera, atau keinginanmu tidak akan kukabulkan. Aku tahu semua keinginanmu. Kau bisa meminta apapun padaku, asal kau memenuhi keinginanku. Benarkah semua keinginanku akan Nyai Sulandri kabulkan? Ucap Rahayu dengan mata berbinar. Tentu saja. Mendengar bisikan-bisikan Nyai Sulandri, Rahayu tersenyum penuh kemenangan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.